Ya, halo sahabat Semawan. Kita bertemu lagi di podcast Semawan. Ya, podcast kali ini kita akan membahas sebuah tema yang waktu dekat-dekat ini menuju bulan Oktober. Ya, di bulan Oktober itu ada sebuah momen yang biasa kita peringati, yaitu momen kesaktian Pancasila. Nah, kali ini bintang tamunya siapa? Jadi bintang tamu kali ini adalah orang spesial ya di SMA Satuana Salam. Pakai telur Pak ya, spesial. Ya, Pak Eka Hermawanto. Ya, jadi guru beliau adalah guru senior. Pak ya, Kurang lebih umurnya yang tua, tapi tampilannya masih muda ya. boleh. Masuk. Guru senior di SMA Satuana Salam. Dan juga kalau tidak salah beliau adalah sebagai dosen juga di salah satu perguruan tinggi yang ada di Maliping. Salah satu atau salah dua, Pak? Salah semua juga nggak apa-apa. Semua. Oke, Pak Eka, selamat datang di podcast Semawan. Sudah berapa kali diundang di podcast, Pak? Diundang sih sudah sering ya, tapi diundangnya tidak mempak, cuma nonton aja. Oh, diundang untuk nonton. Tapi yang jelas sudah subscribe ya. Iya, jelas itu. Oke. Untuk Semawan harusnya Mantap. kita majukan Semawan. Ini. Ya gimana Pak Gita, gimana? Ada suatu hal yang bisa saya berikan, saya sumbangkan atau saya diam aja, gimana? Oh, tuh jelas Pak ya. Jadi kedatangan Bapak Eka Hermawanto ke sini jadi sangat merugi jika ide-idenya, ilmu-ilmunya tidak ditumpahkan semuanya di sini. Mantap, bahasanya luar biasa. Oke, gimana? Ya, gini Pak, karena Ya. sebentar lagi kita menghadapi bulan Oktober, ya karena sekarang ini sudah akhir-akhir September. Ya biasa kita sering memperingati hari-hari penting ya, atau hari-hari penting nasional. Nah, 1 Oktober. 1 Oktober. 1 Oktober. Monumental ya. Monumental. Jadi 1 Oktober yaitu hari kesaktian Pancasila. Bukan begitu, Pak? Ya, dalam catatan sejarah bahwa 1 Oktober ini membuktikan Pancasila yang jelas ideologinya itu sangat sakti untuk di negara Indonesia. Seperti itu. Nah, dan yang uniknya di sini, jadi kita secara tidak saklek kita akan membahas bagaimana peristiwa kesaktian Pancasila itu ya. Jadi karena hal-hal seperti itu sudah banyak dibahas ya, kita gali di sisi lain. Itu dia. Saya menggelitik. Aduh. Mulai ya. Oke ya. Gimana? Ini ya. Jadi hari kesaktian Pancasila di sisi yang lain. Nah, menurut Pak Eka, ya. Jadi kesaktian Pancasila itu seberapa penting harus kita peringati, Pak? Karena gini Pak ya, yang kita ketahui berkaitan dengan Pancasila, kita juga memperingati hari kelahiran Pancasila. Menurut pendapat dangkal saya, pendapat dangkal ya, karena ini udah suhu nih. Suhu temperatur. Apakah tidak cukup nih Pak? Jadi memperingati Pancasila ya itu di momen kelahiran Pancasila saja. Ya, gimana menurut Pak? Jadi begini, memang bercermin dari sejarah dilahirkan 1 Juni itu tidak sesuatu tonggak bagi kita. Iya. Karena memang sudah dibuktikan Pancasila ini sangat cocok untuk negara dan bangsa Indonesia. Cocok ya. Cocok. Okay. Karena sudah terbukti dengan misal kita ideologi yang lain ini tidak cocok. Ada ya, nanti mungkin di edisi lain kita akan membahas tentang ideologi lain. Ya, mencoba. Tapi di sisi lainnya, saya kira ideologi ini tidak begitu cocok dengan kepribadian bangsa kita. Nah, setelah lahir, kemudian ya berkembang. Kalau ideologi setelah lahir, pasti bagaimana caranya doktrinasi. Bagaimana bisa diserap, kemudian bisa dicerna oleh rakyat Indonesia. Iya, dan selanjutnya bisa diterapkan. Nah, dari catatan sejarah kejadian nasional saat itu, ideologi Pancasila itu dicoba sebetulnya. Menurut saya kejadian seperti G30 SPKI ini dari sudut pandang yang lain positif, bukan berarti gerakannya atau ajarannya positif,
tetapi hikmah di balik itu yang positif. Karena apa? Ternyata gerakan G30 SPKI ini bisa untuk menjadi tolak ukur atau bisa menjadi uji kelayakan ideologi Pancasila. Nah, diuji, bagi kita diuji ya. Yang namanya diuji itu kan jatuh bangun dan sebagainya. Tapi ternyata terbukti sakti. Kenapa sakti? Karena Pancasila ternyata tidak bisa dihilangkan dari negara Indonesia ini. Dan ideologi Pancasila juga tidak bisa dihilangkan dari benak orang Indonesia. Dengan kelima silanya itu yang kalau kita bahas mungkin sehari kita di podcast nggak akan cukup lah. Iya. Apalagi kalau kita tidur makan ya. Nanti kita sekalian bikin rumah aja di sini. Jadi oke, saya lanjut ya. Setelah kejadian yang maha dahsyat saat itu dengan melibatkan rakyat kemudian juga militer, ternyata Pancasila sakti. Jadi kesaktian Pancasila ini bukan berarti Pancasila ini sakti luar biasa menerang bukan. Wow. Akan tetapi bahwa Pancasila ternyata ampuh bagi negara Indonesia. Jadi saktinya itu di situ. Saktinya itu bahwa Pancasila ini tidak bisa diganti oleh ideologi yang lain. Walaupun sudah tadi diuji, ternyata Pancasila masih ada. Iya. Nah, masih ada. Diuji dalam kata lain yaitu ya kita mengingat juga ada sebuah peristiwa gitu Pak. Iya. Di tanggal 30. Ya, berdasarkan catatan sejarah. Karena saat itu kita belum hidup dan belum menjadi saksi sejarah. Okay. Tapi ya paling tidak seperti itulah. Nah, kesaktian Pancasila ini tentu harus kita peringati. Kenapa? Karena dengan muncul kembali, jadi setelah diuji tetap eksistensinya teruji, menjadi masih ada. Nah, ini juga harus menjadi pelajaran buat anak bangsa. Apa yang perlu dipelajari? Yang perlu dipelajari adalah bahwa dengan adanya kejadian tadi, tentang gerakan-gerakan tadi ya, gerakan-gerakan itu. Kalau tempo dulu kan begitu bilangnya. Kemudian ada momen 1 Oktober, manfaatnya apa? Ini adalah membangkitkan kembali nasionalisme bagi generasi muda. Patriotisme. Penting. Karena seandainya generasi muda ini memiliki rasa bangga, kemudian mempertahankan tanah air, ini sudah tidak ada, sudah loyal, ya mau diapakan lagi? Karena ketahanan nasional ini bukan hanya sekedar tanggung jawab dari misal TNI, tapi rakyat semesta. Ya. Nah, rakyat di sini kan generasi muda sebagai tulang punggung selanjutnya. Seperti kata Pak Karno dulu ya, seperti itu. Mungkin Pak kita dari sejarah tahu Pak Karno bilang seperti apa. Kalau saya memang di sini pura-pura tidak tahu saja. Oke. Ya, bisa dipahami Pak. Jadi peristiwa yang 30 September itu berarti sebagai bentuk ujian bagi hikmahnya itu ideologi Pancasila itu sendiri. Berarti Pancasila harga mati itu benar Pak ya? Pancasila harga mati. Oke, karena sudah terbukti. Tidak bisa diganti. Dan kalau memang ideologi yang sudah mendasari ini diganti, otomatis kita harus dari nol kembali, membenahi dari titik nol. Ini suatu hal yang sulit. Dan yang jelas dari kelima sila ini bahwa Pancasila ini juga sudah sangat pas dengan kepribadian bangsa. Merangkul semua. Iya, etos khas. Jadi dengan etos bangsa ini saya kira sudah sangat luar biasa ya. Terlebih pluralisme misalnya dan sebagainya itu sudah bisa mengakomodir. Jadi bangsa yang toleran, yang kemudian bineka, tetapi dinamis juga, gitu, seperti Indonesia ini. Ya memang negara yang berkembang seperti Indonesia ini sangat diperlukan peran generasi muda. Yaitu dengan adanya 1 Oktober ini, ya tentu ini sangat penting, sangat penting bagi kita. Berarti gini Pak Eka. Iya. Kalau misalkan di Indonesia itu ada Hari Kesaktian Pancasila, berarti Indonesia itu sudah menutup rapat-rapat atau sudah menolak bagi ideologi-ideologi yang datang ke Indonesia. Iya. Berarti gitu Pak ya? Iya, seperti itu. Ini harus. Karena sudah berbicara harga mati, berarti itu sudah nggak pakai koma. Sudah titik ini. Sudah titik. Titiknya besar dan saya kira tidak ada pilihan lain lah ya. Kalau kita sudah berbicara Pancasila, karena para pendiri bangsa ini juga tidak hanya coba-coba Pak.
Tidak hanya spekulasi, ini loh Pancasila bukan hanya jawaban terhadap kolonial, mana dasar negaranya ini, mana ideologinya ini, mana prakatnya ini, bukan. Tapi sudah dipikirkan lah para pendiri negara ini. Jadi memang ya sudah matang. Nah, terlepas dari hal-hal seperti sekarang, misal kita dapati kelemahan-kelemahan ya, yaitu yang namanya suatu sistem itu kan ya, tetap yang menjalankan manusia. Nah, maka 1 Oktober ini diharapkan supaya bisa memuluskan, membuat pelaksanaan Pancasila ini secara murni dan konsekuen. Jadi pemahaman terhadap Pancasila ini bukan hanya sekedar menghafal sila 1 sampai 5, tetapi hal-hal yang ada di dalamnya, nilai-nilai yang ada di dalamnya harus dipahami betul dan kemudian bisa dilaksanakan. Seperti itu. Berarti sudah tutup rapat-rapat, ya, tidak harus, bisa dimasuki atau dirasuki diganti dengan ideologi lain. Betul. Ya, meskipun ya kita tahu bahwa Indonesia itu kan mayoritas Islam. Betul. Gitu Pak ya? Iya. Nah, di dalam Islam sendiri juga ya kita tahulah ada beberapa gerakan-gerakan atau beberapa organisasi yang menginginkan berdirinya negara Islam yang tentunya itu sangat berbenturan dengan ideologi Pancasila. Oke ya. Jadi kalau terkait dengan misal ada 6 ya, 6 agama di kita, saya kira ini sudah tercover di sila 1 dan juga kemudian di pasal 29 tentang beragama itu. Nah, terkait dengan adanya gerakan-gerakan yang di pemberitaan di media ya, karena kita bukan saksi atau pelaku, bukan ya. Ya tentu ini hanya suatu perbedaan pemikiran saja. Memang dalam Islam itu berbeda-beda, artinya ada aliran-aliran pemikiran, tetapi tujuan yang sama. Bukan berarti Islam ini ingin memecah belah dan kemudian ingin mendirikan. Itu hanya segelintir orang saja. Yang memang yang dikhawatirkan oleh saya pribadi adalah ini kepentingan politis untuk menjaga kestabilan bangsa, kemudian disusupkan dari hal-hal tadi ya. Ini yang dikhawatirkan. Ini bukan gerakan murni. Tapi kalau secara murni saya kira sudah terbukti. Dari 6 ini berdampingan hidup. Dari Majapahit dulu, kemudian sekarang juga kan tidak ada orang tiba-tiba misal gara-gara beda agama mukul, nggak ada kan? Tetapi ada hal tertentu yang memang provokasi tadi ini yang dikhawatirkan. Sehingga kalau masyarakat Indonesia memahami Pancasila, nilai-nilai yang terkandung di dalam, saya kira tidak bisa terprovokasi. Kalau sudah mengakar ya. Tetapi memang generasi muda saat ini juga cukup mengherankan Pak. Tinggal mengisi kemerdekaan, ideologinya sudah ada, ajarannya sudah ada, tinggal membaca, memahami. Mereka tidak tahu. Sila 1 sampai 5 kalau diputar, sila 1 apa, sila 5, sila 3. Nah, mereka lupa atau belum pernah baca, saya juga heran. Jadi ini sesuatu yang perlu memprihatinkan. Sehingga seperti saat ini kita ngobrol-ngobrol ringan tentang kesaktian Pancasila ini, saya kira cukup bermakna bagi bangsa ini. Mudah-mudahan seperti itulah ya. Walaupun ringan saja ini, ringan saja. Ringan tapi keras ini ya. Berbicara ideologi kan seperti itu. Tapi meluruskan juga Pak, yang namanya ideologi ya tadi bukan hanya Islam ya. Banyak juga ideologi yang lain ya. Bisa digarisbawahi bahwa dengan adanya kesaktian Pancasila ini sudah benar-benar menutup rapat bagi ideologi-ideologi yang akan masuk di Indonesia atau yang akan menggantikan Pancasila gitulah, gitu ya. Karena Indonesia sudah nyaman, karena Indonesia sudah klop, sudah pas dengan Pancasila itu. Ya, kalau berbicara Indonesia ya pasti Pancasila. Kalau berbicara Pancasila Indonesia, memang ideologi Pancasila kan eksklusif. Tidak ada duanya di dunia ini. Iya kan? Dan kita juga tidak mengadopsi ideologi yang ada. Tidak niru gitu ya. Ya ini memang sudah dipikirkan, didesain, pas lah, cocok dengan Indonesia. Jadi memang kalau berbicara Pancasila harga mati itu ya sudah sangat pas Pak. Walaupun memang mungkin di negara lain seperti komunisme ya, liberalisme cocok kan. Itu kan di negara lain. Baju orang kan belum tentu pas untuk baju kita loh. Oh iya, analogi yang sangat seperti itu. Baju kita ukuran L, saya XL nggak cocok kan? Nah betul, betul. Mungkin orang bilang Pancasila, aduh ini kok seperti ini ya. Ada kok ini tradisional dan sebagainya itu. Jadi jangan mentang-mentang di sana ideologinya keren, kemudian mau mencoba diterapkan di sini. Nggak bisa juga Pak ya. Bisa seperti itu.
terlebih ideologi kan kita nggak bisa modifikasi itu kan, ya susah. Ini kelangsungan kehidupan satu negara rakyat Nusantara ini nggak bisa kita. Udahlah kita coba ini nggak bisa seperti itu, nggak bisa ya. Jadi kalau saya di sini ya tetap takut saja. Iya, bahwa Pancasila ini ya Indonesia ini adalah Pancasila. Dengan ada kesaktian Pancasila berarti ya tidak ada alasan lagi dong. Kan sudah sakti, sudah terbukti. Baik itu dari cobaan-cobaan tadi ya, seperti ada gerakan-gerakan tadi, dan kemudian ternyata sudah begitu nerap, sudah begitu masuk, masuk ya, masuk Pak Eko. Nah ini ideologinya masuk seperti itu ya. Jadi ya tidak ada lah yang lain. Kalaupun ada ya hal-hal kecil itu ya tadi itu ada segelintir orang yang memanfaatkan ya momen-momen tertentu, dipolitisasi lah seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Saya rasa obrolan singkat ini sangat bermanfaat sekali. Semoga seperti itu. Ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat terutama untuk generasi muda, khususnya untuk pelajar SMA 1 negeri. Oh iya, jelas itu harus ya. Jadi siswa-siswa SMA 1 Asram yang jumlahnya hampir 1000 ya harus memahami bahwa Indonesia ini punya ideologi yang sudah klop, ideologi yang sudah pas bagi Indonesia. Tadi kata Pak Eka, jadi berbicara tentang Indonesia, ya berbicara tentang Pancasila, berbicara tentang Pancasila ya Indonesia. Dan tidak ada duanya. Ini yang harus kita kita merasa bangga. Orang mau waduh ada duplikatnya, ada teman kita. Ternyata ini luar biasa. Seperti itu. Oke, sahabat Semawan, itu perbincangan kita. Kita ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Pak Eka. Sama-sama kita. Ya. Mudah-mudahan saya diundang lagi ya. Harus. Karena ini baru baru segininya nih. Ya dengan tema yang lain lah supaya anak-anak lebih tertarik, tetapi mengena gitu. Masuk lagi. Siap. Oke, sahabat Semawan, itu saja. Terima kasih. Kita tutup kegiatan podcast kali ini dengan tema kesaktian Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eka. Ya. Sukses.